Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan menggerakkan hati kita untuk mendatangi salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yang mana ini merupakan salah satu wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempermudah jalan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari yang ta'liq oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan yang terakhir pembahasan kita telah sampai pada bab yang membahas tentang masalah adab atau etika dalam bertetangga. Jadi pembahasan kita ini telah masuk dalam pembahasan masalah adab dalam bertetangga. Kita telah menyinggung telah membahas beberapa bab di kesempatan yang terakhir. Di antaranya adalah bab yang menerangkan tentang anjuran atau perintah untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril alaihi salam senantiasa memberi wasiat kepadaku, sering memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai atau seakan-akan Jibril alaihissalam atau tetangga itu akan mendapatkan atau akan menjadi salah satu ahli waris yang mendapatkan warisan kita. Ini saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasul mengira bahwa tetangga ini nantinya akan menjadi salah satu dari ahli waris. Dan kita tahu orang yang menjadi ahli waris itu adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang mempunyai hubungan kerabat.
Dan karena seringnya malaikat Jibril mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah itu menganggap bahwa tetangga itu termasuk orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan harta warisan. Sampai demikian. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengaitkan perbuatan baik kepada tetangga ini dengan kesempurnaan iman seorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir, maka hendaknya dia membuktikan dengan cara apa? Dengan cara dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Jadi jangan mengaku beriman kalau dengan tetangga saja kita tidak berbuat baik kepada mereka. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku ini berada di tangannya. Artinya demi Allah. Rasulullah SAW sampai bersumpah. Ketika Rasulullah SAW ingin menyebutkan sesuatu, diawali dengan sumpah, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan sangat besar. Rasul mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seorang itu tidak akan sempurna keimanannya sampai kapan? Sampai dia mencintai tetangganya. Di dalam riwayat lain, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka ini hadis-hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan berbuat baik kepada tetangga kita. Di antara perbuatan baik kepada tetangga adalah dengan menjaga kehormatan mereka, menjaga harta mereka, menjaga perasaan mereka, menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Beliau bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai ditekankan sumpahnya ini 3 kali. Sehingga para sahabat bertanya, "Qila wa man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasul orang yang tidak beriman itu? Kata Rasulullah SAW, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari sikap dia. Ya. Jadi dia tidak bisa menahan dirinya untuk berbuat zalim kepada tetangganya, sehingga tetangganya merasa tidak nyaman. Ya. Bentuk apapun itu kezalimannya yang membuat tetangga itu tidak nyaman, maka orang yang seperti ini dinafikan keimanannya oleh Rasulullah SAW. Berarti orang ini belum beriman, belum sempurna keimanannya. Ya, belum sempurna. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah kita bahas kemarin, beliau memberi ancaman yang besar, memberi peringatan yang keras bagi orang-orang yang melakukan kezaliman atau kejahatan kepada tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, "La ayyazni ar-rajulu bi 'ashri niswah aisar 'alaihi min ayyazni bimra'ati jarihi." Seorang berzina, naudzubillah, berzina dengan 10 wanita. Ini dosanya belum ada apa-apanya jika dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Berbuat buruk kepada tetangga, ini dosanya berkali-kali lipat dibandingkan kita berbuat buruk kepada orang lain yang bukan tetangga kita. Dan beliau mengatakan, la ayyasriqa min asyrati ahli abyat
aisara alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Seorang mencuri 10 rumah, ya, 10 rumah itu dosanya lebih ringan, belum ada apa-apanya dibandingkan dia mencuri di rumah tetangganya. Dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ini hanya sebagai permisalan, min babil misal, sebagai permisalan. Disebutkan 2 contoh ini hanya sebagai misal. Artinya bukan tidak terbatas hanya dua kemaksiatan ini, 2 kezaliman ini. Semua kezaliman yang kita lakukan kepada tetangga kita, maka oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya, kejahatannya dilipat gandakan dibandingkan kejahatan dan keburukan yang kita lakukan kepada orang lain yang bukan tetangga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari syariat ini, agar kita ini memperhatikan tetangga. Agar apa? Agar kita bisa hidup tenang di dunia ini, ya. Hidup tenang. Supaya kita bisa tenang dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika kita mempunyai permusuhan dengan tetangga, maka peluang-peluang untuk melakukan dosa itu banyak sekali. Kita benci dengan tetangga kita, maka peluang untuk melakukan kemaksiatan itu banyak. Apa diantaranya? Menggunjing, ghibah. Wah, si fulan ini orangnya kayak gini, ya. Si fulan ini begini dan begitu. Ghibah, ya. Menambah dosa kita dan lain sebagainya. Kemudian oleh karena itu syariat ini menutup pintu keburukan-keburukan tersebut dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan kita, mensyariatkan kita untuk berdamai dengan tetangga kita, berbuat baik dengan tetangga-tetangga kita. Syariat ini kemudian memberikan fadilah-fadilah yang begitu besar yang dihasilkan dari perbuatan baik terhadap tetangga kita. Pun sebaliknya, syariat ini kemudian memberikan ancaman-ancaman yang besar bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada tetangga-tetangganya. Agar apa? Agar manusia ini menghindari perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang jahat kepada tetangga-tetangganya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab-bab berikutnya ini lebih banyak disebutkan tentang contoh-contoh dalam berbakti atau berbuat baik kepada tetangga, ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan banyak bab yang berkaitan dengan tetangga, namun isinya adalah tentang lebih cenderung kepada contoh-contoh perilaku Nabi SAW dalam berbuat baik kepada tetangga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bab yabda'u bil jar. Bab anjuran untuk mendahulukan tetangga dalam hal apapun itu, entah kita memberi dan lain sebagainya, maka kita diperintahkan untuk mendahulukan tetangga kita. Hal ini berdasarkan oleh hadis atau dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau membawakan sebuah hadis yang sama dengan hadis yang ada di bab sebelumnya. Beliau mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jadi malaikat Jibril ini senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk berbakti kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, annahu dzubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau ini menyembelih seekor kambing dibantu oleh pembantunya atau oleh anaknya. Disebutkan dalam riwayat lain oleh pembantunya, dibantu untuk menyembelihkan kambing. Kemudian
kambingnya ini disembelih, Abdullah bin Amr ini mengatakan kepada ghulamnya ini, "Ahdaita li jarinal Yahudi?" Apakah engkau sudah memberi bagian daging kambing ini kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Beliau sampai bertanya berulang-ulang kali, engkau sudah memberi tetangga kita yang Yahudi apa belum? Engkau sudah memberi tetangga kita yang Yahudi itu apa belum? Gitu. Di dalam riwayat lain, ghulamnya ini kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Amr, apakah engkau akan memberikan bagian ini kepada orang Yahudi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaanmu, memperbaiki kondisimu. Artinya anak ini protes kepada Abdullah bin Amr, masa orang Yahudi mau kamu beri? Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian disebutkan seperti lafaz yang telah kita bahas. "Mazala Jibril yusini bil jar qanantu an saywarithu." Kan Jibril senantiasa memberi wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga tersebut akan menjadi ahli waris. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada isyarat agar kita berbuat baik kepada tetangga kita tanpa memandang latar belakang mereka. Entah mereka itu agama Nasrani, Yahudi, Majusi dan lain sebagainya. Entah mereka itu orang yang fasik maupun orang yang munafik. Kita tidak diperintahkan untuk meninjau latar belakang mereka. Intinya apa? Intinya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, sudah. Ya. Intinya adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan ini yang dicontohkan oleh para salafus saleh pada masa lalu, oleh Abdullah bin Amr ini. Beliau memberikan hadiah sembelihannya kepada orang-orang Yahudi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kondisinya demikian antara seseorang yang mempunyai keyakinan dalam hal agama saja kita masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Berbeda pendapat dalam masalah yang prinsip dalam kehidupan kita, yaitu dalam masalah agama antara muslim dan kafir. Kita ini orang muslim mempunyai tetangga kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Lah kalau antar sesama agama saja demikian kita diperintahkan, lalu bagaimana jika tetangga kita ini agamanya muslim, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama sholatnya menghadap ke kiblat, sama-sama rasulnya, nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita lebih dituntut untuk berbuat baik lagi kepada mereka. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kemudian menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 jenis atau ada 3 macam tetangga ini. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tetangga yang agamanya muslim, tetangga muslim, kemudian mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Tetangga muslim punya hubungan kerabat dengan kita. Maka di sini dia mempunyai 3 hak yang harus kita penuhi. Apa saja? Yang pertama, hak tetangga. Karena dia tetangga, maka hak tetangga kepada dia harus kita penuhi. Adapun contoh-contoh dalam memberikan hak-hak tetangga nanti akan kita bahas. Di antaranya telah kita jelaskan di awal tadi, yaitu tidak menzalimi mereka, tidak menyakiti mereka, menjaga kehormatan dan harta mereka dan lain sebagainya. Itu di antaranya. Dan nanti akan ada contoh-contoh lain dalam memberikan hak-hak kepada tetangga. Ya. Jadi kalau tetangga kita muslim, kemudian mempunyai hubungan kerabat dengan kita, mempunyai tiga hak yang harus kita penuhi. Hak tetangga harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, hak dia sebagai kerabat. Hak sebagai kerabat apa yang harus kita penuhi? Di antaranya adalah silaturahmi. Tidak boleh putus, ya, dengan kerabat. Dosa besar kalau sampai kita memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat kita. Dan silaturahmi ini dulu sudah kita bahas, bahwa yang dimaksudkan dengan silaturahmi itu adalah menyambung tali rahim yang ada hubungannya dengan rahim dengan kita. Bukan dengan teman, bukan dengan
orang lain, tapi yang ada hubungan kekerabatan, yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya. Nah ini tidak boleh diputus. Dosanya besar ketika kita memutus ikatan tali silaturahim ini. Ini hak yang kedua. Kemudian hak yang ketiga yang harus kita berikan kepadanya adalah hak sesama muslim. Karena dia agamanya muslim, maka ada hak sesama muslim yang harus kita penuhi. Apa itu hak-hak sesama muslim? Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim dengan muslim yang lainnya, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu, ucapkan salam. Kalau kita ketemu sama orang kafir, nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita mengucapkan salam. Assalamualaikum pada orang non-muslim. Nggak boleh. Karena salam ini adalah doa keselamatan. Dan kita tidak boleh mendoakan keselamatan bagi orang yang berbeda akidah, berbeda keyakinan dalam hal agama dengan kita. Hanya boleh diucapkan kepada sama muslim. Kalau mereka ingin didoakan, ingin diucapkan assalamualaikum, ya suruh masuk Islam dulu. Ya. Jadi ini hak antara orang muslim yang satu dengan yang lainnya, hak sama muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu, ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Jika kau diundang, penuhi undangannya. Ya. Nah, ini termasuk adab. Kalau kita dapat undangan dari orang Islam, tetangga lagi, kerabat lagi, wajib bagi kita untuk mendatanginya. Ya. Kalaupun dia hanya sesama muslim saja, nggak ada hubungan kerabat dan bukan juga tetangga kita, teman misalnya, tapi dia muslim, ketika dia mengundang kita, maka di antara haknya yang harus kita penuhi, di antara adab yang harus kita terapkan kepada mereka adalah kita memenuhi undangan tersebut. Ya. Apabila memungkinkan untuk memenuhinya. Jika tidak ada uzur syar'i yang membuat kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Jika saudaramu sesama muslim ini memintamu untuk memberi nasihat, dimintai nasihat, jika kita dimintai nasihat oleh saudara kita sama muslim, maka beri dia nasihat. Ya, beri dia nasihat. Nah, ini bentuk apa? Bentuk kepedulian kita kepada saudara kita sama muslim. Jadi ketika saudara kita sama muslim saudara sama muslim ini minta nasihat, jangan nggak penting nasihatin kamu atau meremehkan dia. Ini tidak boleh. Ya. Di antara untuk memuliakan mereka, adab kita kepada mereka adalah memberikan mereka nasihat ketika dia meminta nasihat kepada kita. Ya. Kemudian berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Jika kita mendengar. Dan ini banyak diremehkan ini. Ya, banyak yang meremehkan. Saudaranya bersin, alhamdulillah. Sunyi, sepi, senyap, diam-diam aja yang lainnya yang mendengar. Ya. Padahal perintahnya apa? Syariatnya termasuk hak kita yang harus hak saudara kita sama muslim adalah kita jawab ketika dia mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Yarhamukallah. Kemudian dia membalas mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Kemudian berikutnya, wa idza marida fa'udhu. Jika saudara sesama muslim ini sakit, maka termasuk hak yang harus kita penuhi adalah dengan menjenguk mereka, menjenguknya. Dan menjenguk orang sakit ini fadilahnya begitu besar, ya. Fadilahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebiasaan para orang-orang yang mulia, para orang-orang soleh pada masa lalu. Kemudian wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, maka iringi jenazahnya, ikuti jenazahnya, disolati, dikafani, ya, dimandikan dulu. Kemudian dikafani, disolati, dan dimakamkan.
Ini termasuk adab dan hak seorang muslim yang harus kita penuhi. Ya. Jadi ketika walaupun ini hukumnya adalah sunnah, bukan sunnah, fardu kifayah. Fardu kifayah ini derajatnya lebih tinggi daripada sunnah. Fardu kifayah ini wajib bagi sebagian orang. Ketika sudah ada yang mewakili, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Namun jikalau tidak ada yang melakukan sama sekali, dosa semua. Ya, ini membandikan jenazah, mengurus jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini termasuk salah satu hak orang muslim yang harus kita tunaikan. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 6 hak sesama muslim yang harus kita tunaikan. Ya. Yang harus kita tunaikan dan harus kita perhatikan. Jadi itu 3 hak yang didapatkan oleh tetangga muslim yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Ya. Hak tetangga harus kita penuhi, hak kerabat harus kita penuhi, hak sesama muslim harus kita penuhi. Kemudian jenis tetangga yang kedua adalah tetangga muslim yang tidak ada hubungan kerabatnya dengan kita. Nah, ini mempunyai 2 hak yang harus kita penuhi. Kalau tadi yang pertama mempunyai 3 hak yang harus dipenuhi, sekarang mempunyai 2 hak yang harus dipenuhi karena dia bukan kerabat. Ya, tetangga muslim tapi bukan kerabat kita. Ya, maka di sini tentu kita sudah tahu mana yang akan berkurang, ya kan? Hak mana yang dikurangi. Ada 2 hak yang harus kita penuhi. Yang pertama, hak tetangga. Hak tetangga harus kita penuhi. Yang kedua adalah hak sesama muslim. Ini yang harus kita penuhi. Ya, hak sesama muslim apa? Ya 6 tadi yang telah kita bahas dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga adalah tetangga yang non muslim, tetangga yang tidak beragama Islam. Maka ini hanya memiliki 1 hak saja, yaitu hak apa? Hak bertetangga. Ya, hak bertetangga. Artinya kalau kita punya tetangga yang non muslim, kita tidak perlu mengaplikasikan hak-hak muslim dengan muslim yang 6 tadi. Kalau ketemu nggak perlu disalami. Kemudian kalau dia bersin misalnya, ya orang kafir ya, mana mungkin dia mengucapkan alhamdulillah. Kalaupun dia mengucapkan, maka tidak boleh kita jawab, ya, karena itu bukan haknya, bukan haknya dan lain sebagainya. Pokoknya tadi hak-hak antara muslim dengan muslim tadi tidak boleh kita terapkan kepada orang yang berbeda agamanya dengan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalam menyikapi tetangga ini itu bertingkat-tingkat levelnya, ya. Levelnya bertingkat-tingkat. Semakin besar haknya, semakin banyak haknya, semakin besar haknya, maka semakin besar pula tuntutan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Misal di sebelah kanan kita ada saudara kita atau ada tetangga kita yang muslim dan dia adalah kerabat kita. Di sebelah kiri ada tetangga kita muslim tapi bukan kerabat kita. Mana yang kita dahulukan? Tentu yang kita dahulukan adalah yang paling besar haknya, yaitu tetangga yang sebelah kanan tadi, tetangga muslim, kemudian ada hubungan kerabat dengan kita. Nah itu. Ya, jadi hal-hal semacam ini telah diatur dalam agama Islam ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ini dalam bertetangga dianjurkan oleh syariat agama ini untuk membiasakan diri memberikan hadiah-hadiah kepada para tetangga ini. Ya. Karena dengan memberikan hadiah ini akan bisa menjalin tali kebaikan, kerukunan antar tetangga, ya, kehidupan dalam bertetangga. Rasulullah SAW sendiri beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi ini tips yang diberikan oleh Rasulullah, oleh syariat Islam ini. Kalau kalian ingin menjalin rasa hubungan kasih sayang, mulai dengan
suka memberi, ya. Suka memberi kepada siapapun itu. Walaupun kepada lawan, kalau kita royal kepada mereka, kita suka memberi kepada mereka, insya Allah biidznillah ta'ala, hati dia akan luluh. Ya. Dan ini sudah banyak dipraktekkan, sering kali dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kepada Abu Sufyan, beliau adalah orang yang begitu memusuhi Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW sering kali memberikan hadiah-hadiah, bahkan hadiah-hadiah yang sangat besar kepadanya. Sampai-sampai para sahabat Nabi SAW itu mereka kadang iri. Kenapa Rasul ini memberikan hadiah yang begitu banyak kepada dia? Padahal dia ini adalah orang yang dulunya begitu memusuhi Rasul. Apalagi ketika Abu Sufyan ini baru mu'alaf, baru masuk Islam. Rasulullah SAW memberikan begitu banyak harta ghanimah kepadanya. Ya. Untuk apa tujuannya? Melunakkan hatinya, agar dia simpati kepada agama Islam ini, agar agamanya kokoh, agar agamanya kuat. Nah, ini bisa kita praktekkan kepada lawan-lawan kita. Coba kita baik kepada mereka. Mereka berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Karena ketika mereka berbuat jahat, kita balas dengan kejahatan, mereka akan semakin besar kejahatannya kepada kita. Dan api kejahatan itu tidak akan padam, akan terus berkelanjutan. Namun berbeda halnya ketika mereka berbuat jahat dan kita balas dengan kebaikan. Kita biasakan memberikan kebaikan kepada mereka, kita beri hadiah, ya. Kita beri santunan dan lain sebagainya. Nanti lama-lama hatinya, orang ini Masya Allah, sudah sering saya jahati tapi kok perilakunya ke saya kayak gini. Lama-lama nggak enak sendiri mereka. Dan lama-lama akan luluh hatinya, akan kembali baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian syariat Islam ini memerintahkan kepada kita untuk ringan tangan, bukan mencuri, ringan tangan dalam memberikan pemberian-pemberian kepada tetangga. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Ya, untuk memberi, untuk memberikan hubungan baik kepada tetangga kita. Dan dalam hal memberi ini, memberi kepada tetangga, agama Islam ini telah mengatur tata caranya. Ya. Ada cara-caranya dalam memberikan hadiah-hadiah kepada tetangga. Dalam bab berikutnya ini, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, bab yuhdi ila aqrabihim baban. Bab yang menerangkan tentang anjuran untuk memberikan hadiah kepada tetangga yang rumahnya itu lebih dekat dengan kita. Ya. Jadi ini aturannya. Ya. Ketika kita ingin memberikan hadiah kepada tetangga, ada aturannya, diatur dalam agama Islam ini. Bagaimana? Di antaranya adalah memberikan hadiah ini kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Ya. Atau ini sebuah ungkapan sebenarnya. Ya. Di sini Rasulullah ingin mengatakan agar kita mendahulukan tetangga-tetangga yang rumahnya itu lebih dekat dengan kita. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, innali jarain," aku memiliki dua tetangga. "Fa ila ayyihima uhdi," maka mana yang harus aku dahulukan untuk aku beri hadiah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban, berilah hadiah kepada orang yang atau kepada tetanggamu yang paling dekat rumahnya denganmu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita terapkan apabila pemberian yang akan kita berikan itu jumlahnya terbatas atau sedikit. Kalau banyak, maka ya kita bagi rata semuanya. Ya, jangan dipilih-pilih, oh ini yang paling dekat dulu. Hal ini diterapkan adalah ketika pemberian yang akan kita berikan atau hadiah yang akan kita berikan itu terbatas, hanya cukup untuk beberapa orang saja, atau misal hanya cukup untuk satu saja. Seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Beliau mempunyai satu barang, ya, yang ingin beliau hadiahkan. Namun beliau mempunyai dua tetangga. Jadi beliau bingung, mana dulu ini?
Yang harus didahulukan ini yang mana? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau kita perhatikan di sini, ya, ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Rasul mengatakan yang harus engkau dahulukan adalah yang paling dekat rumahnya denganmu. Rasul nggak mengatakan apa? Yang ada hubungan kerabatnya denganmu. Rasul tidak mengatakan yang seiman, yang agamanya sama denganmu dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah yang paling dekat rumahnya. Artinya apa? Kita tidak memandang latar belakangnya dia apa, mau muslim mau kafir. Kalau dia dekat rumahnya dengan kita, kita dahulukan dia. Ya, berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Ya. Nah, ini aturan dalam memberikan hadiah di dalam bertetangga. Jadi ketika kita mempunyai hadiah yang hanya cukup terbatas untuk diberikan kepada beberapa orang saja, maka kita dahulukan tetangga, dan kita dahulukan tetangga yang paling dekat dengan kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada pembahasan tambahan oleh para ulama dan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga dibawakan di sini dalam bab berikutnya yang membahas tentang batasan seseorang itu bisa dikatakan tetangga. Ya. Jadi siapa sih orang yang dikatakan tetangga itu? Ya. Maka di sini para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Bahkan para sahabat pun berselisih pendapat dalam masalah menentukan siapa atau jarak seperti apa sehingga seseorang itu pantas dikatakan sebagai tetangga. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang dikatakan sebagai tetangga itu adalah orang yang dapat mendengar seruan kita ketika dipanggil. Ya, misalnya rumahnya di jalan sana, kita panggil, "Ya fulan." Ya, dia mendengar, ya berarti itu tetangga kita. Ini menurut pendapat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada yang mengatakan yang dianggap tetangga itu adalah orang-orang yang biasa sholat berjamaah di masjid dengan kita. Orang-orang yang bisa sholat berjamaah di masjid dengan kita, itu kan berarti ada indikasi bahwa orang-orang tersebut rumahnya ya dekat-dekat situ, dekat dengan masjid. Ya. Buktinya apa? Buktinya mereka sering sholat berjamaah di situ. Nah, ada yang mengatakan demikian. Orang yang sering sholat berjamaah dengan kita di masjid bersama dengan kita, itu tetangga kita semua. Ya. Nah, ini pendapat Malikiyah dan pendapat Hanafiyah. Mereka berpendapat seperti itu. Adapun pendapat dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis, namun hadis-hadisnya ini sayangnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Beliau mengatakan bahwa yang dikatakan tetangga itu adalah sejumlah 40 rumah dari segala sisi. 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di samping kanan dan samping kiri kita. Itu yang disebut dengan tetangga. Namun seluruh hadis yang menjelaskan ini derajatnya adalah hadis yang lemah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Albani rahimahullahu taala, beliau berusaha menyimpulkan dari perselisihan ini. Beliau mengatakan bahwa yang dikatakan tetangga itu atau pengertian tentang tetangga ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada umumnya anggapan orang terhadap tetangga. Ya. Uruf dikembalikan kepada umumnya anggapan orang di tempatnya, karena di tempat masing-masing itu berbeda kadang. Ya. Ada yang kalau di sini mungkin orang yang ada di jalan raya sana masih tetangga nggak itu kira-kira? Bukan, kejauhan gitu. Di jalan raya sana tetangga apa bukan? Bukan ya. Urufnya orang sini berarti umumnya anggapan orang sini bahwa orang yang ada di jalan raya sana itu sudah bukan tetangga. Ya berarti itu yang dipakai. Kalau dia bukan tetangga, berarti dia tidak dapat hak-hak tetangga yang harus diberikan kepada mereka. Ya. Jadi dikembalikan kepada uruf, kepada umumnya anggapan orang di masing-masing tempat. Kalau kita misalnya mengikuti pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, 40 rumah
itu adalah tetangga semua. Lah ya kalau di perumahan, rumahnya dempet-dempet semua. Lah kalau di tempat saya, rumahnya itu Masya Allah, antara satu rumah dengan rumah yang lain, itu dibatasi dengan, atau dipisah dengan lahan yang sangat luas. Itu satu dengan satu rumah. Bayangkan kalau 40 rumah, bisa sampai mana? Jauh sekali. Bahkan orang yang nggak saya kenal mungkin. Ya, itu kalau kita mengikuti pendapat Aisyah yang mengatakan bahwa 40 rumah di segala sisi, di segala penjuru itu adalah tetangga. Kalau kita mengikuti misalnya pendapat Ali radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa yang dikatakan tetangga itu adalah sesuai atau orang-orang yang bisa mendengar seruan kita, panggilan kita. Nah, sekarang pita suara orang itu beda-beda. Mungkin saya mengatakan, ya fulan, mereka bisa dengar. Ada orang lain yang suaranya lebih pelan dari saya. Fulan, dengar nggak? Nggak dengar. Artinya kan nanti berbeda, ya. Maka karena adanya perselisihan ini, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala beliau berpendapat bahwa dalam mendefinisikan tetangga ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada umumnya anggapan orang di macam-macam tempat, di berbagai tempat, di tempatnya masing-masing. Karena ada sebuah kaidah dalam usul fikih, ya, uruf atau umumnya anggapan orang itu adalah suatu batasan terhadap sesuatu yang tidak diberi batasan oleh syariat. Ya. Umumnya anggapan orang atau uruf, ya, uruf itu kebiasaan orang sekitar itu loh. Ya, itu uruf namanya. Umumnya anggapan orang itu namanya uruf. Umumnya anggapan orang di suatu tempat itu adalah batasan terhadap sesuatu yang tidak diberi batasan oleh syariat. Contoh misalnya batasan musafir. Berapa kilometer sehingga seorang bisa dikatakan dia musafir, sehingga dia boleh sehingga dia boleh mengqashar salatnya. Terjadi perselisihan para ulama di sini yang begitu panjang, sehingga para ulama mengatakan batasan musafir, batasan seorang dikatakan safar itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada umumnya anggapan orang. Kalau kita sekarang ini misalnya ke genteng itu kita musafir apa bukan? Bukan, ke genteng. Nggak boleh sholatnya dikosor. Ya. Atau kita ke jajak misalnya. Musafir apa bukan? Anggapan kita, umumnya anggapan orang sekitar kita ke jajak itu bukan musafir. Bukan musafir. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi pada zaman dahulu jarak dari sini ke jajak itu bisa saja dikatakan sebagai musafir, sebagai orang yang safar. Karena apa? Jauhnya perjalanan yang tempuh. Kita sekarang pakai motor, ngeng langsung sampai. Ya. Kalau dulu pakai keledai, jalan, pakai onta. Mungkin kalau dari sini kita ke jajak 15 menit, pada zaman dahulu bisa memakan waktu setengah hari atau 1 hari. Ya, berjalan. Maka ini dikembalikan kepada anggapan orang, ya, umumnya anggapan orang tersebut. Nah, inilah kemudian para ulama membuat kaidah tadi. Jadi umumnya anggapan orang lain itu, umumnya anggapan orang itu adalah suatu batasan bagi sesuatu yang tidak diberi batasan oleh syariat ini. Sudah isya, sudah adzan ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan seputar etika dalam bertetangga ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah masuk salat Isya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.